Ingat, ketua, sekjen, panglima dengan kadif propos ini semua punya tupoksi yang luar biasa di atas jajarannya. Apa sih fungsi ketua? Kita sama-sama mengetahui. Dia punya instruksi komando yang ada di ketua. Apa sih fungsi sekjen? Dia adalah yang untuk menerbitkan, membuat surat-surat. Tiga, apa sih fungsi panglima? Panglima adalah yang siap berkoordinasi dengan ketua tentang perihal apa yang terjadi di lapangan. Panglima, satu. Kemudian apa sih kadif propos? Dia yang memonitoring seluruh anggota dan jajaran apa yang menjadi komando dari ketua dan panglima. Pahamin itu. Kalau kadif propos letoy, tendang. Siapa yang bisa nendang? Ketua. Siapa lagi? Panglima. Panglima batu. Siapa yang bisa nendang? Ketua. Ketua segrek yang bisa nendang siapa? Presiden. Seluruh anggota. Oke, ini bisa berbanding terbalik ya. Ini bisa berbanding terbalik. Ini bisa ke sini, bisa kiri atau ini bakal bisa baliknya. Nah, kalau ini tidak sesuai job desk-nya, bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya, ini akan terjadi namanya miskomunikasi. Bagaimana caranya, Bang? Bang, saya punya SK. Bang, saya punya klien. Saya sudah berikan pemahaman secara garis besarnya. Karena saya sebagai paralegal, Bang. Boleh. Bang, ini bagaimana penyelesaian poinnya? Bawa ke kantor. Atau bawa ke titik poin di mana teman-teman bisa nyaman. Hadirkan teman-teman yang bisa memberikan pemahaman sesuai dengan tupoksinya. Siapa sih yang bisa diandelin? Beberapa orang, Bang, tolong Bang. Tapi koordinasi dulu sama ketua. Yang punya teman-teman siapa? Ketua. Ketua nggak bisa dihubungin. Sekjen. Nah, itu baru untuk situ. Oke, sekjen bisa menentukan sikap? Bisa. Koordinasi dengan panglima dan kadif propos. Emergensi yang terjadi di lapangan ketika PIC yang pegang kendali adalah PIC. PIC ini kalau udah koordinasi sama ketua slow respon, tembak ke sekjen. Pasti sekjen akan koordinasi sama gua. Bang, gimana nih Bang ini? Lu koordinasi dulu Bang, sama panglima Bang. Ini sekjennya Bang Boyim ya. Ingat, sekjennya Bang Boyim. Kalau sekjen udah koordinasi sama gua akan lempar ke panglima satu. Kalau panglima satu belum bangun juga nih, lari ke kadif propos. Oke, kadif propos. Dia bisa menentukan sikap atau enggak? Bisa. Dia akan kembali ke wakil ketua karena ketua belum ada respon. Begitu Bang. Menentukan sikapnya seperti itu. Nanti wakil ketika ini orang sudah on, kita akan bilang sini ada SK, ini ada pembelakan, ini ada masukan, ini ada penanganan. Buat tunjuk kiainya ini. Ini akan bekerja Bang. Ini akan plus. Oke. Istilahnya Bang. Boleh. PSI itu apa Bang? PSI penanggung jawab dari Koordinator. Kalau bahasa di lapangan korlap lah ya. Kalau bahasa kita penanggung jawab yang megang kendali atas apa yang sudah dijalankan di lapangan. Bang, saya ada penanganan. Di move. Siapa PSI-nya? Bang Wahyu. Siapa konsul? Siapa yang mediasi? Iksan. Siapa pendampingnya? Ketua Pos Bakum. Dengan siapa lagi? Dengan panglima birokrasi. Jalan saya. Siapa PSI-nya? Oh ada apa? Saya Bang Mario. Bang itu gimana? Kasus dari mana? Ya ini Bang Mario. Korespondensi. Ini akan bekerja cepat ketika berbicara korespondensinya bagus. Atau bahasa kita komunikasinya bagus. Oke? Korespondensi, komunikasi, informasi, update to update. Kasih pemahaman sama masyarakat kalau kita sudah menjalankan apa yang mereka minta dari kita dengan surat kuasa yang diberikan. Nah, kemudian di sini adalah bekerja sesuai dengan job dan tupoksinya. Ingat ini, ketua apa sih fungsinya, sekjen apa, panglima apa, kadif propos. Dan di sini ada jajaran lagi. Panglima ini, bawahnya ini ada semua kan? Di bawahnya ada. Tapi ambil poin ini dulu, biar nggak ada yang namanya kecemburuan sosial dan saling kecurigaan yang terjadi. Gua udah koordinasi sama ketua, gua belum bangun. Terus gua udah koordinasi sama sekjen lagi ribet. Gua udah koordinasi sama panglima. Reportnya mana panglima? Tidur. Gua lagi koordinasi sama kadif propos. Malah di jalan. Lah ini wakil, ya udah wakil. Oke. Oke, kemudian di sini adalah disiplin. Nah, oke, sama-sama kita sama-sama di sini nih. Poin E-nya adalah disiplin. Kalau di perusahaan-perusahaan Jepang ada lima aspek poin. Ya, cuman kalau kita di sini bikin 3 aja ya Mas, semuanya.
disiplin waktu, disiplin dalam pakaian, disiplin dalam komunikasi. Jadi kadang-kadang penanganan enak-enaknya aja pakaiannya, lalu para begal bukan, gitu ya bang. Berpakaian, komunikasi itu penting. Kita ganteng, wangi, keren. Contoh tadi Bayang Mario, bang, kita pakai jaketnya, kalian mengingatkan, melengkap gue pakai jaket aja ya. Begitu masuk, keren, ganteng, dikawal sama temen-temen, orang bakal ngelirik ya, dia ngapain ya? Begitu melihat jaketnya ketua, oh udah telepon mereka, oh berarti buat bantu masyarakat. Tapi ketika yang datang pakai sendal, tasnya selempangan, begitu ya kan, topinya cekadul gitu kan, muka kucel, gimana mau masyarakat percaya? Iya. Rambut bunci. Kalau berminyak. Oke, 3 aspek poin itu aja ambil. Berpakaian yang rapi, korespondensi yang baik. Yang ketiga adalah dulunya jalanin sama rela. Ini doang baik. Koordinasi. Bang, saya mau jalan. Kan saya nggak dapet info bang dari kemarin. Nah, siapa nih yang megang korespondensinya yang mana nih? Sama Bang Bulan. Gua jalan. Kok gua nggak tahu sih? Ini korespondensinya nggak nyampe. Tapi begitu kita jalan, oh kita sama-sama lupa. Ini kan namanya saling melengkapi. Tapi di sini ada akhirnya apa? Ada kebijakan dari kebijakan. Kita sama-sama bersaudara. Ada disiplin tadi ya kalau tadi. Disiplin ini kita punya cara berpakaian. Kemudian adalah komunikasi. Ketiga adalah waktu dan rule organisasi yang dijalankan. Cara berpakaian, komunikasi, dan rule organisasi. Apa itu bentuknya? Bang, SK kita laporkan. Bang, kita mau berangkat jam sekian sama tim. Bang, kita udah ganteng-ganteng bang. Yang terakhir, bang BOP dong. Gak apa-apa, bilang aja. Gak ada BOP jangan jalan. Jalan tetap bang. Nah, jalan, berarti lebih bagus. Tetap jalan. Iya, bang BOP bang. Kalau misalkan lu pada bangun, koordinasi BOP. Tadi kata wakil-wakilnya gini ya, wakilnya Habib ya. Ketika kita bicara berpakaian, komunikasi, organisasi dengan BOP, perlu dipertanggungjawabkan. Ini contohnya. Bang, ada beli bensin ya? Apa ini kita truknya? Begitu nih bang, saya dulu harus bang. Poin F-nya adalah bertanggung jawab. Nih, yang kadang-kadang kita sama-sama harus terus belajar. Ini kita diajarin sama Bang Dian, Ketua RAO, sama Bang Lima, bahkan saya. Tapi masih ada yang kurang di sini. Sadam kulturnya harus tahu kalau boy. Ya. Cara tentang arti bertanggung jawab tuh. Jadi gini, saya sedikit masukan nih buat teman-teman. Instruksi. Kalau tadi dia curhat sama gua. Boleh. Gini, enggak sih curhat. Ini kan kita koordinasi sama Panglima. Gimana caranya kan semuanya jawab jawab. Jadi gini, bukan berarti kita menekan anggota ya, bukan. Jadi di saat ada penanganan di SK itu maksimalin dulu yang ada di SK. Kalau memang nyerah, bang, mau nyerah bang, baru maju. Tapi kalau belum nyerah, maju terus. Sesibuk apapun kalian sempat. Jadi jangan bentar-bentar. Jadi tangan dulu dah, jangan 2 orang nih. Tangan dulu, berdua tuh, tektokan. Gitu. Kayak saya sama mulai masa kan begitu, tektokan dulu dia gitu. Saya paginya nih, saya giring jam 7 malam ke sini. Baru aja sih kan malam gitu. Oke. Jadi gini, gua sepakat nih, Bang Romo juga sama dengan kontrol tadi. Jadi gini, jadi yang sama-sama kita evaluasi lagi ya. Gua pernah bahas nih, kita evaluasi, kita inovatif dan kita kreatif. Ini kan salah satu masukan juga nih dari Panglima 2 nih, 1 sama 2 nih. Ini kan biar peladi nih kalau di lapangan nih. Sama orang biar peladi nih, ntar nih, sama 2 nih. Biar peladi di lapangan. Gini, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, kan gue selalu bilang, lu salahnya juga bener, apalagi lu bener. Begitu bang. Bang, gua mau pukul orang dipukul. Yang penting tim gue bisa dilindungin. Kedua adalah masyarakat yang ngasih kepercayaan kita aman. Hal-hal yang terkait itu pertama adalah tentang tim. Kedua adalah SK. Yang ketiga adalah tentang invoice. Kita bahas bareng-bareng ya. Serius, ingetin, ditanemin dalam mindset masing-masing orang anggota semua ya. Nah ya, kita punya tim 21 orang. Di sini ada anak dan istri mereka, pasangannya, atau bahkan keluarga. Ini kita pakai hati ngomongnya. Kalau kita berbicara tim, sepakat ya? Susah, senang kita sama-sama. Sepakat ya? Allah Akbar. Oke. Kalau kita sepakat 21 tim ini kita punya anak istri, pasangan dan keluarga, susah senang kita sama-sama.
Ayo kita sama-sama mau jalanin bareng-bareng. Bisa kan? Pakai lo ini, ketua sekjen Panglima Hadir Propos dan akan koordinasi dengan wakil sekjen. Apa sih? Bendahara tentang terkait daripada rezeki ya. Kalau wasekjen adalah tentang terkait daripada hal terpahit. Kita punya anak istri, biaya dan jangan kita selalu menguasai diri sendiri buat kita menjadi jauh lebih daripada hari ini. Tapi kita lihat tim kita mana yang belum tercukupi dan belum bisa dikatakan layak. Belajar untuk punya pola pikir begitu. Misalkan Bang Blokok belum punya handphonenya jadul, beliin. Ada kan bilangan? Beliin Bang Blokok. Bang Blokok punya HP, beliin. Tapi bagaimana caranya orang-orang semua yang ada di sini saling ngerangkul? Bukan gue mau kayain diri gue sendiri, gue punya ini, besok gue punya ini, besok gue punya ini, besok gue punya ini, besok gue punya ini. Ah, ini ujung-ujungnya apa nih? Nah, udah gak kena ya kayak gitu. Karena ini akan terjadi ketika dia berbicara adalah gua punya keuntungan yang ujungnya nanti ada di poin ini nanti. Enak gak? Gua punya uang SK 8 juta, kemudian gua bagi ke tim cuma 2 juta, kenyang gua 6 juta sendirian, kenyang dong. Tapi kalau gua berbicara gua punya 8 juta, gua bagi ke pos bakum 2 juta, gue bagi ke Mabes 2 juta, gue sisin buat BOP 2 juta, gue buat resum 2 juta, adil gak? Dan ketika itu dijalankan, ayo kita sama-sama punya filter dalam diri kita dalam bentuk SK yang diterbitkan. Gue punya SK, tapi SK ini ngutang. Kalau ngutang berarti kan jalan duluan nih, BOP-nya belakangan atau besok, atau kita bisa pilih-pilih nih. Ini jangan ditanyain, tapi jalanin dulu. Kita jadi orang hebat, lu jalan dari yang pintar di lapangan. Bukan lu pintar karena lu pegang banyak, terus gue belajar jadi pahlawan kesiangan. Lu menang kagak, yang lain balik. Belajar dulu, buat kita sama-sama merangkulin nih. Ya Allah, gue punya uang 2 juta, gue bagi mas baku, bread. Gue bagi mabes bread. Dari mabes dibagi-bagi. Gue bayangin ya Allah, ini anak bini yang doain, ya Allah. Nih aku dapat rezeki. Makasih ya. Kamu kemana lagi? Mau ke Mabes? Lo itu bini nahan-nahan. Kalau tim udah punya hati mencintai satu dengan yang lainnya, kalau semuanya keluarga, buat berantem tuh berat rasanya. Paling nggak nangis ujung-ujungnya. Gue masa mau nyakitin keluarga sendiri. Itu yang terjadi kemarin. Ini tentang keresahan, tentang kepedulian satu dengan yang lain. Kalau misalkan kita ngasih 200.000, doa ya Allah biar pos bakum sama Mabes rezekinya Allah lancarin, Allah berjain, dan Allah semakin baik. Ada pesannya apa? Orang KKP sama orang itu pasti kaya, udah pasti kaya. Enak gak kalau ini? Berarti satukan bareng-bareng. Iya, dengan kesepakatan dan sumpah yang kita sama-sama ucapkan itu menjadi satu kekuatan istiqomahnya kita bareng-bareng. Lawan 1, 2, 10, 20, dobrak jebret dengan 10 orang, jempalit ke mereka. Kenapa? Karena di dalam kita ada dua anak istri sama orang-orang yang tergelik, masya Allah indah. Ya, wajib juga berarti kita ya, wajib juga kita berarti saling mengingatkan teman. Mengingatkan ketika salah, melengkapi ketika kurang, dan menegur ketika bukan di jalannya. Organisasi, tegur aja. Baik itu di forum, baik itu personal, silakan tegur. Tapi ketika keluar dari forum, jangan sampai bahasa itu keluar dari forum juga. Kemudian, ini kita berbicara SK. Tadi yang saya bilang, kita berbicara SK. Ini berujuk daripada wasekjen dan bendahara. Di sini SK selalu ada biaya kuasa. Di sini selalu ada namanya hal terkait yang akan diperhitungkan oleh wasekjen dan ketua. Ini akan berkaitan dengan Habib. Akan diperhitungkan oleh Habib ya Bang, akan difilter bahasa substansinya, direksionalnya, pengajuan permohonan, bahkan intisari dari satu kuasa yang mau kita ajukan ke lawan kita. Ini akan berujuk sama ini, wasekjen dan bendahara. Lebih pasti ketua ya, karena ketua adalah koordinasi yang paling tinggi. Wasekjen jembatan menghadap sampai ke atasan kita tertinggi gitu, begitu ya ketua. Berapa ini isinya ada 16, betul ya? Ada 16. Dari 16 ini orang di sini ada 20. Bagaimana caranya rokok ini bisa cukup?
improve dong. Lebih cukup nih ada 20 nih ada doang. Berarti kita beli lagi satu beli lagi. Berarti masih kelebihan kan. Nah kelebihan ini kita buat kali berbagi satu dengan yang lainnya yang dengan porsinya masing-masing. Cuma kita punya surat kuasa, isinya kita nggak tahu, kita nggak baca main tanda tangan. Padahal di dalam 20 kita belinya 16 biji kurang nggak? Gimana cara melengkapinya? Kita pakai info dengan cara pemahaman yang kita punya. Aku tinggal beli gampangnya simpel, gue tambahin. Kalau biar dong, berarti gue tambahin ya porsi-porsinya lebih enak, lebih mantap. Sama, surat kuasanya nggak sesuai dengan apa yang mau kita jalanin, dibetulin sama orang yang paham dengan surat kuasa. Kita improve dengan cara apa? Kita mantengin isi surat kuasa, walaupun yang penting kencang dulu, gitu bang. Baru itu tinggal pahami cadanya lagi. Bang, ini akhirnya begini bang. Sini kan isinya begini bang, bahasa Indonesia bang. Tapi isinya begini bang, bang isinya begini bang. Gue tinggal jawab bang. Pada intinya, ini dalam surat kuasanya, abang isinya begini. Gue udah baca kan kuasanya. Jadi arah seperti ini bang. Udah abang begini bang. Udah abang mendingan geser dulu. Abang juga pernah saya kantor. Tujuannya itu Pak. Oke. Pertanyaannya simpel tapi dalam bodoh tapi artinya maksud saya bagus. Boleh. SK itu apa Bang? Oke. SK itu adalah surat kuasa. Di mana surat kuasa itu dibuat atau diterbitkan. Atau bahasa kita Indonesia adalah di mana di situ untuk memberikan hak perlindungan hukum terhadap konsumen lainnya.